Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual topik 2 mengenai hasil diskusi ruang kolaborasi pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Anggota kelompok kami terdiri dari Marenda Dias Krismonita, Serin Marhesian, dan Muhtadi. Diskusi yang pertama terkait dengan apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Di sini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi guru dalam memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dalam sosial emosional. Antara lain, yang pertama, mengelola emosi pribadi secara efektif di tengah tekanan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Guru harus tetap menunjukkan empati, kesabaran, dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, memahami kebutuhan sosial emosional pada peserta didik yang beragam. Yang ketiga, konsisten dalam memberikan teladan dalam hal sosial emosional yang ditunjukkan dalam segala situasi. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di ILS berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Di sini kasus yang berkaitan yaitu dengan guru sebagai role model yang baik bagi peserta didik adalah ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh guru dengan apa yang disampaikan kepada peserta didik. Contohnya, saat pembelajaran, guru menginstruksikan peserta didik untuk tidak menggunakan handphone atau hanya menggunakannya pada waktu tertentu. Tetapi, guru sendiri justru memainkan handphone secara terus-menerus selama pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan peserta didik merasa bingung dan mengurangi efektivitas pesan yang disampaikan oleh guru. Untuk soal yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi guru? Di sini terdapat dua, yaitu dukungan dan tantangan bagi sekolah. Dukungan yang pertama, mengintegrasi pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum. Yang kedua, memberikan pelatihan bagi guru tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional dan cara mengimplementasikannya di kelas. Yang ketiga, menciptakan budaya sekolah yang positif dengan menanamkan nilai-nilai seperti saling kerjasama, menghormati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tantangan bagi sekolah. Di sini yang pertama, keterbatasan waktu di jadwal sekolah untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, guru mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Yang terakhir, kurangnya keterlibatan orang tua yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut. Jadi, di sini karakteristik peserta didik pembelajaran sosial emosional itu dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena setiap peserta didik tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang berbeda sehingga kemampuan dalam mengelola emosi juga bervariasi. Guru perlu memahami karakteristik masing-masing peserta didik untuk menentukan pendekatan pembelajaran sosial emosional yang tepat sehingga pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Untuk menghadapi tantangan ini, guru perlu melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Asesmen awal ini digunakan untuk memahami kondisi sosial emosional siswa dan menentukan langkah yang sesuai. Guru juga perlu memberikan pendampingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosinya. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan melibatkan peran orang tua dalam pembelajaran sosial emosional, sehingga pembelajaran sosial emosional tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga didukung oleh lingkungan keluarga. Diskusi yang kedua adalah menganalisis film dan mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional.
Hal penting yang muncul di pikiran ketika pertama kali menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi yaitu pesan inspiratif yang disampaikan terutama mengenai arti persahabatan, pentingnya pendidikan, nilai kesetiaan, dan semangat pantang menyerah. Film ini mengajarkan bahwa ketika menghadapi sebuah kesulitan ataupun tantangan, kita tidak boleh menyerah pada impian. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, segala sesuatu dapat dicapai dengan optimal. Nilai-nilai yang terkandung dalam film Laskar Pelangi ini antara lain persahabatan, pendidikan, kesetiaan, dan kegigihan. Ketika sudah menonton film, apa yang bisa kita pelajari dari film tersebut berhubungan dengan peran guru sebagai agen perubahan. Beberapa pelajaran berharga mengenai peran guru sebagai agen perubahan yang antara lain satu, sumber inspirasi dan motivasi. Seorang guru sebagai agen perubahan harus mampu menginspirasi dan memotivasi peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dan berinovasi, di mana kemampuan guru dalam beradaptasi dan berinovasi untuk menciptakan pengalaman belajar peserta didik yang bermakna. Yang ketiga, menjalin hubungannya dengan empati, di mana hal ini berkaitan dengan mendukung proses belajar serta perkembangan emosional peserta didik. Dan yang terakhir adalah keberanian dan ketekunan untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah menonton alternatif film yang masih berhubungan dengan peran guru sebagai agen perubahan. Kami menonton film Negeri Lima Menara yang mengisahkan perjalanan Ali Fikri, seorang pemuda dari Maninjau yang awalnya bercita-cita masuk ke ITB. Akan tetapi akhirnya bersekolah di Pondok Madani atas keinginan ibunya. Di sana, ia bertemu 5 sahabat dari berbagai daerah dan bersama-sama mereka belajar tentang disiplin, kerjasama, serta filosofi manjada wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Dengan semangat dan persahabatan mereka, bermimpi menaklukkan dunia yang diibaratkan sebagai 5 menara impian, film ini mengajarkan nilai pendidikan, keberagaman, serta kekuatan impian dalam meraih masa depan. Yang dapat kita pelajari dari kejadian atau film yang pertama yaitu film Negeri Lima Menara serta hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional yaitu satu empati. Saling mendukung dan memberikan semangat seperti yang dilakukan oleh Alif dengan menghargai impian temannya yang ingin menjadi ulama besar dan berkeliling dunia. Yang kedua, mindfulness, meneladani sikap Alif yang menerima masuk pesantren, tetapi dengan mindfulness ia belajar untuk menerima keadaannya dan melihat sisi positifnya. Yang ketiga, compassion, yaitu saling membantu dalam kesulitan, seperti ketika salah satu teman mengalami kesulitan dalam belajar, maka yang lain hadir untuk membantu. Yang keempat, critical inquiry, yaitu meneladani sikap Alif dan teman-temannya yang tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga berpikir kritis tentang impian dan masa depan mereka. Film alternatif kedua yang dapat kalian tonton yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu adalah film Sekolah Rimba. Jadi, film ini adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2013 yang diadaptasi dari kisah nyata Butet Manurung, yaitu seorang aktivis pendidikan. Film ini mengisahkan perjuangan Butet dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak suku orang rimba di pedalaman Jambi. Awalnya, ia mengajar di program pendidikan formal, akan tetapi kemudian memilih mendirikan sekolah rimba. Sekolah rimba adalah sekolah khusus yang menyesuaikan dengan budaya dan kehidupan masyarakat adat. Film ini menyoroti tantangan pendidikan di daerah terpencil, konflik budaya, serta pentingnya pendidikan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Hal yang bisa kita pelajari dari kejadian atau film yang kedua, yaitu film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, empati.
yaitu saling memahami seperti yang dilakukan oleh Bu Butet dalam film tersebut ketika anak-anak rimba yang tinggal di tengah hutan memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan. Yang kedua, mindfulness, yaitu mengelola emosi dengan baik, tetap fokus dan mencari solusi yang efektif ketika dihadapkan sebuah permasalahan yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, compassion, yaitu kepedulian dengan memahami kebutuhan setiap peserta didik seperti yang dilakukan oleh Bu Butet dalam film tersebut. Dan yang keempat adalah critical inquiry, yaitu meneladani sikap Bu Butet yang tidak hanya memberikan pendidikan, akan tetapi juga mengamati, menganalisis, dan mencari cara terbaik untuk tetap mendukung anak-anak dalam proses belajar. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.